FYP, ya satu singkatan kata yang rasanya sudah jadi mimpi hampir semua orang di mana-mana. Mulai pengen FYP biar followersnya banyak kayak Willy Salim, atau yang pengen masuk akademi FYP, sampai yang pengen haji sejak umur 2 bulan. Yang terakhir saya nggak ikut-ikut ya. Tapi diakui atau tidak, hampir semua pengguna TikTok punya keinginan untuk terkenal atau FYP dalam bahasa mereka. Dan itu semua demi meraih segala hal. Ada yang pengen terkenal aja, atau ada yang sekedar nyari pasangan, sampai yang paling banyak ya memang untuk mencari uang. Tentu semua motivasi ini gak ada yang salah, karena yang salah kalau kalian pengen terkenal dengan cara yang salah, kayak 2 tokoh di film hari ini. Mereka berdua pada awalnya memang ingin terkenal dan kaya dari TikTok, tapi seiring waktu mereka justru menemukan sesuatu yang lebih bernilai dari sekedar terkenal dan juga uang. Apa itu? Jadi begini ceritanya. Ya Allah, mesra banget ya hubungan mbaknya. Mana Cindo lagi? Pengen satu ya Allah. Ya, kira-kira seperti itulah hubungan romansa antara Jack dan Sally, pasangan TikToker Sultan asal Cina yang kontennya selalu diminati oleh semua pasangan muda, terutama Gen Z yang di bio Instagram yang ngepin akun pacarnya biar dikira pasangan idaman. Tapi aslinya, kayak nggak tahu aja. Nah, tapi pasangan Mas Jack dan Mbak Sally ini kayaknya memang romantis. Ya, bisa dibilang sudah memenuhi standar pasangan culture lah ya. Mulai dari olahraga bareng, jadi testing make up ceweknya, nolongin pacarnya walau Jack lagi sakit, sampai tukeran hadiah mewah di hari Valentine. Dan contohnya seperti ngasih hadiah, yaitu PS5 seperti ini. Dan itu adalah hal yang mudah dan juga murah bagi Sally. Iya kan? Stop, bentar. Ini kenapa nggak jadi main PS-nya ini? Nah, disinilah kita akan tahu kedok asli mereka yang sebenarnya. Tapi sebelum kita melanglang buahnya ke cerita selanjutnya, mungkin biar nggak salah paham, mari saya perkenalkan dengan siapa Jack dan juga siapa itu Sally. Anak bontot, hobi kebut-kebutan, pengangguran, dan masih tinggal di rumah orang tua. Nah, kurang predikat apa lagi yang bisa membuat Jack sadar bahwa dia harusnya bekerja secepatnya. Bahkan sekalipun pamannya sudah sering menyindir Jack sebagai anak yang tidak berguna, tapi Jack tetap saja bodoh amat. Karena katanya, kamu hanya hidup sekali, jadi sekali nakal, pantang mundur. Kayaknya prinsip yang salah deh Jack. Namun karena Jack juga ingin hidup bebas dari omelan keluarganya, Jack pun memilih kabur ke ibu kota demi bisa menemukan jati dirinya. Oleh karena itulah, setelah lamaran pekerjaan ditolak di semua perusahaan, Jack terpaksa menerima tawaran dari Sally sebagai pasangan palsunya. Lalu siapa Sally? Apakah Sally beneran mau menerima pemuda pengangguran seperti Jack? Oh ya jelas enggak lah. Jadi Sally sendiri aslinya adalah seorang seleb TikTok yang karirnya sedang naik daun. Ya kalau di TikTok Indo mirip sama Juan sama If lah. Coba bedanya, Sally ini adalah tipe konten kreator yang haus validasi dan popularitas. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Sally adalah seleb TikTok yang biasa-biasa aja, bahkan sangat ya so-so lah ya, yang selalu tampil sendiri. Ya pokoknya kalau kalian lihat live TikTok yang tiba-tiba ada cewek cantik terus diam bilang makasih, nah itulah Sally. Namun lambat laun, karena Sally bekerja dengan agensi TikTok terbesar di Cina, maka Sally diwajibkan berada di trending 10 besar agar rating perusahaannya tidak turun. Masa kalah sama kentang yang fansnya ratusan ribu? Oh iya, mana beneran kentang lagi? Maka dari tekanan itulah, Sally akhirnya terpikir untuk mengajak Jack membuat konten couple goals. Awalnya semua berjalan lancar. Tapi lama-kelamaan, gaya romantis mereka mulai kehilangan followers. Dari jumlah fans 590.000, sekarang jumlah pengikut akun mereka tinggal 585.000. Mungkin kalian berpikir Sally hanya kehilangan 5.000 penggemar. Tapi kalian salah, sebab baginya pamor dan nama besar harus selalu dijaga agar konten mereka selalu trending.
Semuanya sudah pernah Sally lakukan agar mereka selalu viral. Tapi masalahnya wajah cupu dan penampilan Jack yang kampungan tidak bisa diubah. Sekalipun Sally sudah sering menyuruh Jack untuk melihat ide kontennya yang ini. 我这能播吗？这个不是这个下一页。我还以为你要假戏真做呢。 Jika performa konten mereka turun terus dan Jack tidak bisa diandalkan, maka Sally terpaksa menagih hutang Jack selama ia menumpang tinggal di sini. Mungkin pikiran Sally bisa berubah kalau Jack bisa memberi solusi secepatnya. Jika tidak bisa, maka Sally pastikan Jack akan berakhir menjadi gelandangan. Berbeda dari Jack yang tidak pandai berbohong, bakat Sally justru adalah mengarang cerita demi keuntungannya. Contohnya hari itu ketika Sally akan terlambat menuju kantornya, ia punya 1000 cara agar ia bisa tiba tepat waktu. Ambulans. Ya, dengan pura-pura hamil, Sally beralasan ingin menumpang bersama si pasien wanita menuju rumah sakit yang memang jaraknya dekat dengan kantornya. Dan saat ditanya kenapa suaminya tak menemani check up, Sally berkata kalau dia masih belum menikah. Tapi pacarnya memang mau kondo, yang lebih milih main bola daripada mengurus calon anaknya. Walah Jack. Udah nganggur, masih difitnah mau kondo. Padahal kan belum ngapa-ngapain ya. Sementara itu, malamnya Jack tidak diam begitu saja. Demi menyelamatkan hidupnya di kota, Jack langsung bertanya pada temannya, apa yang harus dia lakukan agar semua orang percaya kalau ia dan Sally adalah pasangan sungguhan? Ah, itu gampang, ujar temannya. Kuncinya, Jack harus lebih berani memulai semuanya duluan. Mulai dari olahraga pagi waktu burungnya baru bangun, sampai bukain kancingnya Sally pakai mulut. Ya, contohnya lihat, 3 wanita ini adalah buktinya. Tapi baru sebentar Jack mencerna saran temannya, ia malah didatangi seseorang yang mengaku sebagai tunangan Sally. Dan tanpa babi bu lagi, tiba-tiba tak terima dengan lebam di wajahnya, Jack langsung bertanya pada Sally, kenapa Sally tidak bilang kalau dia sudah bertunangan? Tapi dengan cepat Sally menjawab kalau ia masih single kok. Kalau memang Sally sudah bertunangan, buat apa dia susah payah bekerja dengan pria pengangguran seperti Jack? Tenang saja, mungkin itu hanya fans garis kerasnya. Daripada memikirkan itu, Jack harus tahu kalau ia sudah membuat undangan pernikahan mereka berdua. Seperti kue ini, apakah Jack mau hidup mereka berdua hancur? Nah, kalau tidak, Jack hanya perlu jadi pengantin pura-pura agar fans mereka semakin banyak. Dengan begitu, hasilnya bisa Sally bagi 2 dengannya. Mendengarnya, Jack langsung menolak. Ia takut kalau orang tuanya tahu, pasti mereka menyuruhnya untuk cepat memberi cucu. Namun di saat bersamaan, nenek Sally justru menghubunginya. Di sana, sang nenek sedang operasi kanker, sangat senang melihat calon suami Sally. Udah PNS kan? Tanya sang nenek. Tapi sebelum Jack mengacaukan semuanya, Sally segera bilang kalau Jack adalah anak juragan nelayan di desanya. Jadi neneknya tenang saja. Tapi ngomong-ngomong, nenek sudah berhenti main judi kan? Oh lah, nggak cucu, nggak nenek. Kok ya gak ada yang bener? Untung cakep kamu mbak. Mau sama saya nggak? Jack benar-benar tak tahan dengan wanita gila seperti Sally. Sebab baru 5 menit undangan pernikahan mereka disebar, sudah banyak DM dan email yang masuk. Tanda bagus kan? Ucap Sally dengan bahagia. Namun Jack berkata lagi kalau pernikahan itu sakral dan tidak bisa dipermainkan. Lagi pula, tak bisakah Sally tidak berbohong sekali saja? Baiklah, kalau Jack ingin Sally jujur, ia akan bersumpah. Dan demi Tuhan, bahwa sejak hari ini, ia tidak akan berbohong lagi. Sambil menaiki truk sampah, Sally tidak berhenti berkata pada Jack, pasti video undangan mereka akan segera viral. Dan Jack harus siap-siap menjadi seorang sultan mulai besok. Iya Mbak Sally, boleh, tapi kan minimal sultan gak ada yang naik truk sampah. Hei, senang lagi. Ya Allah, beneran gak mau sama saya Mbak? Persis seperti dugaan Sally, tepat keesokan paginya, semua temannya langsung mengucapkan selamat. Hingga ada satu teman lamanya yang ingin mengajaknya reuni. Namun jawaban Sally justru belak-belakan dengan bilang kalau ia sibuk dan tidak punya waktu menemui teman lama yang tiba-tiba baik seperti ini. Dan di saat Sally ingin segera menghapusnya, Sally justru berkata lagi kalau itu adalah suara hatinya yang paling jujur.
Lagian Sally juga tahu pasti ujung-ujungnya temannya hanya ingin meminjam uang kan? Belum sempat Sally membatalkan semua pesannya, Sally malah ditelepon lagi oleh bosnya. Namun ketika ditanya kenapa dia tidak datang ke kantor, Sally menjawab kalau ia sengaja tidak datang dan ingin pura-pura sakit. Bahkan saat bosnya memarahinya, Sally lagi-lagi berkata kalau ini bukan pertama kalinya dia mengarang cerita tentang izin sakitnya. Tidak mau kasusnya semakin panjang, Sally pun segera datang ke kantor saat itu juga. Sebelum menghadap bosnya, Sally bertanya-tanya pada dirinya. Kenapa dia sudah tidak bisa berbohong lagi? Apakah semuanya gara-gara sumpahnya kemarin malam? Untuk mengetesnya, Sally sudah mencoba memikirkan warna lain yang berbeda dari lipstiknya. Tapi meski Sally sudah berkali-kali mencoba, warna yang selalu ia ucapkan selalu warna merah. Pada akhirnya, di hadapan bosnya Sally jujur bahwa Jack sepertinya tidak akan mau menikah dengannya. Lalu bagaimana dengan sponsor sudah masuk setelah Sally mengunggah foto video undangannya kemarin? Apakah Sally tidak tahu kalau dana yang masuk ke rekening mereka mencapai 5,7 miliar rupiah? Sambil membayangkan uang yang akan ia nikmati, Sally langsung berkata kalau ia akan berusaha meyakinkan Jack demi pernikahan mereka. Tapi tunggu dulu, apakah Sally yakin? Bagaimana kalau Jack menolak permintaannya? Apakah Sally punya rencana lain? Soal membuat rencana, serahkan pada Sally. Sebab jika sampai pernikahannya batal, Sally hanya perlu membuat klarifikasi bahwa Jack adalah mokondo yang tega berselingkuh darinya. Bukankah berita panas seperti ini sangat menguntungkan perusahaan mereka? Ide bagus, ucap bosnya. Kalau begitu, kontrak 5,7 miliar ini resmi ada di tangan Sally. Rezeki sudah di depan mata dan sekarang Sally hanya perlu mengatur pernikahannya. Namun masalahnya calon suami pura-puranya malah menghilang begitu saja. Bahkan video rencana pernikahannya yang sudah viral tiba-tiba juga hilang. Dan benar saja ketika Sally akan mengunggah ulang videonya, Sally melihat akunnya sudah ada di desa nelayan. Yang tidak lain dan tidak bukan, pasti ini adalah ulah Jack. Kalau bukan karena uang 5,7 miliar, Sally tak mungkin mau datang ke kampung Jack. Lagi pula kenapa tidak ada seorang pun yang tahu di mana alamat Jack? Bukankah Jack terkenal sebagai pemuda liar di sini? Hingga akhirnya ada seorang tukang ojek yang bisa mengantarnya ke rumah Jack. Namun ketika sudah sampai di sana, Sally bingung kenapa tukang ojeknya langsung masuk ke rumah Jack dan bisa tahu nama Sally. Ternyata dia adalah paman Jack yang sangat senang karena sebentar lagi keponakannya tidak akan main sabun lagi. Dan seperti pamannya, keceriaan yang sama juga terpancar dari wajah kedua orang tua Jack. Mereka juga bahagia karena Jack sudah dewasa dan tidak akan merepotkan mereka lagi. Tapi pertanyaannya, kalau mereka akan menikah, kenapa Jack kembali ke sini? Apakah mereka sedang bertengkar? Sally tenang saja, ia tidak perlu takut untuk jujur tentang masalah mereka. Kalau bisa, sebaiknya dibicarakan supaya pernikahan mereka tidak terganggu. Sebenarnya Sally mengarang alibi lain, namun jika ia berkata jujur, pasti rencananya akan gagal. Jadi Sally terpaksa hanya bisa bilang kalau Jack tiba-tiba pergi dan sengaja kabur darinya. Akhirnya setelah Jack ditampar orang tuanya, ia bertanya kenapa Sally masih mengganggu hidupnya. Apakah tidak cukup ia sudah membuat semua orang percaya kalau mereka akan segera menikah? Justru karena itulah Sally ingin menyampaikan berita baik dan berita buruknya. Berita baiknya, mereka sudah mendapat sponsor 5,7 miliar. Tapi berita buruknya, Sally termakan sendiri oleh sumpahnya. Sumpah yang mana, tanya Jack. Bukankah Sally pandai mengarang sumpah? Namun ketika Jack mendengar sendiri bahwa Sally sengaja memanfaatkannya demi uang miliaran itu, Jack akhirnya sedikit percaya kalau Sally ternyata tidak bisa berbohong lagi. Tapi untuk memastikannya, Jack ingin bertanya sekali lagi. Bagaimana dengan janjinya dulu tentang membagi setengah penghasilan mereka? Apakah itu benar? Dan seperti dugaannya, Sally akhirnya jujur. Kalau soal janjinya itu, ya nggak mungkin lah. Sudah Sally yang bekerja, Sally juga yang punya konten, kenapa dia harus membagi uangnya dengan Jack? Cukup, Jack sekarang benar-benar percaya, karena Sally yang biasanya tidak mungkin mau membongkar rencananya. Baiklah, sekarang begini saja. Karena orang tuanya sudah terlanjur mengira mereka akan menikah sungguhan, Jack ingin Sally diam saja saat ditanya orang tuanya. Dengan begitu orang tuanya tidak akan tahu kalau mereka hanya pura-pura pacaran selama ini. Tapi di waktu bersamaan, tiba-tiba... Ternyata keponakan Jack yang bernama Lisa sudah tahu semua drama mereka.
Dan karena itulah Jack harus menyogok Lisa agar rencana mereka tidak berantakan. Barulah di makan malam ini, mereka akan pura-pura kenyang agar orang tua Jack tidak perlu menanyai Sally. Walaupun begitu, tetap saja orang tua Jack justru penasaran. Kenapa tingkah mereka aneh? Apakah ada yang mereka sembunyikan? Lagi pula, kenapa Jack terus yang menjawab ketika Sally yang ditanya? Alah, pasti Jack selingkuh, iya kan? Sindir pamannya. Dan ketika Sally berkata kalau Jack tidak selingkuh, mereka semua mengira kalau Jack pasti sudah mengancam Sally. Lalu akhirnya ketika Jack meminta Sally berkata jujur, Sally malah berkata, bukankah tadi Jack yang menyuruhnya tutup mulut? Pagi itu, Jack sebenarnya sudah menyuruh Sally untuk pulang, sebab Jack takut kalau orang tuanya akan semakin salah paham. Tapi dia tidak akan pergi sebelum mereka menikah. Dan tepat di saat mereka bertengkar, tiba-tiba dan iya, ternyata orang tua Jack telah memanggil Master Jia, seorang dukun yang pasti bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Jack dan Sally. Tapi sebelum itu, Master Jia ingin mereka mengambilkan segelas air untuk hewan sakti di dalam sangkar ini. Ya Allah, udah bener gak usah dibuka kalau isinya ikan. Lagian dukun mana yang melihara ikan dibawa kemana-mana, ya Allah. Ya Allah, film apa ini? Tanpa mengetahui masalah yang akan ia hadapi, detik itu juga Jack sudah tidak bisa membiarkan Sally tinggal lebih lama di sini. Tapi karena dasarnya Sally lebih cerdik dari Jack, ia pun segera berlari untuk mengadu ke calon mertuanya. Sally bilang kalau Jack sengaja mengusirnya karena tidak mau menikahi Sally. Maka tanpa banyak basa-basi, Master Jia langsung mengejar pria tidak bertanggung jawab seperti Jack. Bukannya bersyukur ada wanita cantik yang mau dengannya, kenapa Jack malah ingin mengusirnya? Oleh karena itu, Master Jia sudah menyuruh Lisa untuk menahan Jack di luar. Setelah menangkapnya, dukun itu bertanya, apakah benar Jack tidak berselingkuh? Kalau tidak, kenapa Jack selalu lari ketika Sally mengajaknya menikah? Apa jangan-jangan Jack sudah adu penalti dengan wanita lain? Dan mau menjawab apapun juga, sayangnya mereka tidak akan percaya sebelum Sally yang berbicara sendiri. Sampai akhirnya, karena kasihan dengan Jack, Sally pun berkata, Pagi-pagi sekali, Jack sebenarnya ingin kabur dari rumah. Tapi sialnya, Jack justru bertemu dengan keluarganya yang kebetulan baru menjemput nenek Sally yang ingin merayakan pernikahan mereka. Namun sayangnya mereka masih belum bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Belum lagi ketika Jack tak sengaja mendengar kalau waktu sang nenek hanya tinggal 1 minggu lagi. Dan ia akan sangat menyesal jika ia tidak bisa melihat cucu kesayangannya menikahi pria baik seperti Jack. Untuk itulah Jack ingin membicarakan sesuatu dengan Sally. Saat itu juga Jack langsung bertanya, apa kata dokter tentang operasi kanker neneknya? Dengan nada sedih, Sally bilang kalau neneknya sudah tidak perlu melanjutkan operasinya. Dan setelah mendengarnya sendiri, Jack segera berkata, kalau ia setuju dengan pernikahan ini. Dari Lisa, Sally mendengar kabar bahagia bahwa orang tua Jack juga setuju dengan rencana pernikahan mereka berdua. Dan jika Sally ingin mendengar cerita lengkapnya, Sally harus memberinya uang dulu. Sebenarnya Sally penasaran, kenapa Lisa ingin membeli tiket kapal ke Beijing. Ternyata Lisa hanya ingin bertemu orang tuanya yang merantau di sana. Lalu Sally berkata, bagaimana kalau Sally dan Jack mengundang orang tuanya ke pernikahan mereka? Pasti mereka mau. Dan Lisa jadi bisa bertemu mereka, bukan? Dan soal cerita lengkap dari orang tua Jack, Lisa bilang kalau mereka sudah tahu bahwa hubungan Sally dan Jack hanya sebatas konten TikTok. Tapi mereka mau menerima Sally, lantaran Jack sendiri yang memohon bahwa ini semua demi nenek Sally. Demi membalas kebaikan Lisa, Sally pun meminta Jack segera menghubungi orang tua Lisa agar datang ke pernikahan mereka. Tapi ada yang Sally tidak tahu. Ya, jadi ternyata mereka semua sengaja tidak memberitahu Lisa bahwa orang tuanya sudah tiada. Kedua orang tuanya mengalami kecelakaan saat mereka ingin menemui Lisa. Alhasil, keluarga Jack tidak ingin membuat Lisa sedih.
Lalu bagaimana dengan janji Sally yang sudah terlanjur membuat Lisa berharap? Untuk hal itu, Jack sudah memikirkan caranya. Malam itu, di kapal kesukaan Lisa, Jack terpaksa bilang kalau orang tua Lisa belum bisa kembali di hari pernikahannya nanti. Itu karena mereka semua sedang bekerja demi biaya sekolah Lisa. Tapi Lisa tenang saja, karena Jack dan Sally sudah menyiapkan sesuatu. Jika Lisa merindukan orang tuanya, Sally bisa membantu agar orang tuanya bisa membaca surat dari anaknya. Awalnya Jack bingung, bagaimana caranya berbicara dengan orang mati. Namun Jack tidak tahu bahwa Sally ternyata telah menyiapkan layang-layang agar Lisa bisa mengungkapkan perasaannya kepada mendiang orang tuanya. Dengan cara mengharukan ini, Jack tidak menyangka kalau Sally ternyata punya hati yang sangat baik. Wanita yang selama ini ia kira sangat licik ternyata punya hati selembut kapas, yang malam ini benar-benar bisa membuat keponakannya terlihat sangat bahagia. Apalagi di saat Lisa berkata apakah orang tuanya bisa membaca suratnya. Sally pun segera menyuruh Jack memotong layang-layangnya. Seakan suara hati Lisa pasti akan sampai di hati orang tuanya di surga. Sebagai ungkapan terima kasih karena sudah menghibur Lisa, Jack pun mentraktir Sally. Sekaligus ingin tahu kenapa Sally bisa sebaik itu. Padahal itu sangat terbalik dengan sifat pembohongnya. Lalu Sally akhirnya bercerita kalau dari dulu ia hanya tinggal bersama neneknya semenjak orang tua Sally membuangnya. Waktu itu, Sally selalu membantu neneknya berjualan bebek panggang. Dan ketika ia sangat lapar, Sally terpaksa membohongi pembelinya dengan bilang kalau bebeknya sudah basi dan mereka akan segera tutup. Padahal aslinya, Sally hanya ingin makan bebek gratis bersama sang nenek. Mungkin sejak itulah, Sally terbiasa berbohong demi mendapat semua yang ia inginkan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba bosnya menghubungi Sally untuk memintanya segera membuat konten endorse untuk fans mereka. Lagi pula, bukankah konten ini adalah perjanjian kerja mereka? Tapi masalahnya, Sally tidak bisa berbohong seperti biasanya. Dan ia takut kalau ia malah merusak market kantor mereka. Tanpa diduga, tiba-tiba Jack menawarkan diri untuk bantu Sally. Bahkan Jack berkata kalau ia akan meminta keluarganya juga, agar jumlah tayangan konten mereka semakin beragam. Anggap saja, sekarang gantian Jack yang membantu Sally. 我饿了！哇，这么快！有开水的地方。方便酸辣粉，一口入吞，巴适的很。Ya, esok harinya rupanya Jack langsung menepati janjinya. Walau ia dan keluarganya tak pernah tampil depan kamera, tapi Jack akan mengusahakan semuanya agar Sally bisa bahagia. Dan tepat di momen itu pula, orang tua Jack ingin bilang bahwa sebenarnya mereka tidak pernah membenci anaknya. Mereka juga tidak berniat mengusir Jack walau pekerjaannya hanya seorang TikToker. Orang tuanya hanya ingin Jack bisa fokus kepada tujuannya dan tidak terus-terusan merepotkan orang lain. Apalagi jika Jack nantinya akan menjadi kepala keluarga. Sally yang melihatnya tidak mengerti kenapa Jack dan keluarganya masih sebaik ini kepadanya. Padahal Sally sudah merepotkan Jack. Ditambah dia juga sudah membuat orang tua Jack salah paham terhadap pernikahan pura-puranya. Namun dari perhatian dan sikap baik mereka semua, Sally pun merasa kalau dia bukan orang lain lagi di keluarga Jack. Mungkin walau mereka adalah keluarga sederhana, tapi kehangatan inilah yang mampu membuat Sally terharu dan bahagia bisa ada di sini. Rupanya, kebahagiaan Sally memang benar-benar ada di keluarga ini. Sebab tanpa pernah ia bayangkan, diam-diam mereka tidak hanya menerima Sally apa adanya. Lebih dari itu, orang tua Jack sampai memberikan uang tabungannya demi pernikahan mereka berdua. Tidak ketinggalan nenek Sally pun ingin menyumbang agar cucunya mendapatkan kebahagiaan yang ia inginkan. Dan ternyata sang nenek pun bangga dengan Jack. Karena di saat ia susah pun, ia masih mau bantu Sally dengan cara apapun. Dan di tengah kegembiraan itu, ayah Jack ingin bertanya kepada Sally. Sebenarnya kenapa Sally mau menerima Jack? Di sampingnya Jack sudah mengalihkan topik, karena takut Sally akan berkata yang tidak-tidak. Namun semuanya terdiam ketika Sally bilang bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa alasannya. Tapi Sally rasa
dia tidak akan bisa hidup tanpa Jack di sisinya. Mungkin semuanya kagum dengan jawaban itu. Namun bagi Jack, kata-kata Sally barusan adalah kejujuran yang lebih dalam maknanya dari yang bisa ia bayangkan. Apabila ada malam yang paling Jack syukuri dalam hidupnya, mungkin malam itu adalah saat ini, di mana ia bisa lebih mengenal Sally yang sesungguhnya. Sally yang tidak licik, Sally yang apa adanya, dan Sally yang sudah membuat hatinya hangat. Di malam ini, Jack tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, sebab ia masih tidak mengerti kenapa ia punya perasaan lain terhadap wanita yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun terlepas dari itu, tiba-tiba Sally ingin bertanya, apakah Jack pernah menyesali hubungan ini? Dengan jujur, Jack berkata bahwa satu-satunya penyesalan ia punya hanyalah tidak ada yang nyata dari hubungan ini. Karena tanpa Sally sadari, Jack ingin sekali saja mereka punya perasaan yang nyata. Namun Jack segera menepis khayalannya bahwa ia juga sadar kalau Sally tak mungkin memiliki rasa yang sama dengannya. Akhirnya, pernikahan inilah yang telah Sally tunggu-tunggu. Pernikahan pura-pura yang akan membawanya semakin dekat dengan uang sponsornya. Dan Sally pun tidak perlu khawatir, ucap Jack, sebab ia sudah menyiapkan janji pernikahan yang sederhana, agar Sally tidak perlu berbohong tentang perasaannya. Semuanya sudah Jack siapkan dengan matang dan sempurna. Mulai dari gedung, catering, tamu undangan, sampai beragam hiburan. Namun yang Jack tidak sadari, Sally sebenarnya ingin mengakui sesuatu. Dan sialnya, setiap kali Sally ingin berbicara, ia tidak pernah punya kesempatan. Seakan Sally tidak ingin menyembunyikan apa-apa lagi kepada Jack. Tapi lagi-lagi, kesempatan itu tidak ada untuknya. Sebenarnya mereka akan menikah pagi tadi. Tapi pernikahan mereka terpaksa ditunda karena tiba-tiba ada hujan badai di luar. Namun Jack pastikan setelah badainya reda, sang nenek pasti bisa melihat cucu kesayangannya tampil sangat cantik di atas pelaminan. Tak apa, ucap sang nenek. Mungkin ini adalah tanda supaya ia bisa lebih lama di sini. Karena sebenarnya ia harus liburan ke Shanghai minggu depan. Jadi sebisa mungkin ia ingin Sally menikah minggu ini. Lalu Jack pun bertanya, bagaimana bisa ia liburan ketika kesehatannya sangat rapuh? Bukankah kankernya sudah stadium akhir? Tapi sepertinya Jack tidak tahu kalau sebenarnya neneknya sudah sembuh dari kankernya. Itulah kenapa ia sudah tidak perlu memerlukan perawatan apa-apa dari rumah sakit. Dan di saat itulah Jack sadar bahwa Sally tidak sebaik yang ia kira. Bagai hiasan pernikahan yang hancur diterpamukan badai, begitulah perasaan Jack sekarang. Dan rasanya sudah tidak ada lagi yang perlu diluruskan dari fakta yang sangat menyakitkan ini. Semuanya yang pernah mereka lewati bersama seakan tidak ada artinya lagi. Dan ketika Sally datang dengan tatapan menyesal, pertanyaan Jack hanya satu. Apakah Sally pernah mengatakan sebuah hal yang jujur sekali saja selama mereka bersama? Bahkan di saat ia pikir masalahnya hanya soal kebohongan Sally, ternyata ada rahasia lain yang tidak Jack ketahui. Dan hal itu adalah rencana lain yang diam-diam yang tidak pernah Sally bicarakan kepada Jack. Sebuah rencana jika pernikahan ini batal, bahwa Sally akan mengaku kalau Jack telah berselingkuh, sehingga rating konten Sally akan semakin naik dan tentu sangat menguntungkan Sally dan perusahaannya. Tak lupa bosnya juga berkata, jika rencana kedua ini gagal, maka mereka berdua harus bayar denda 2 kali lipat dari sponsor yang ditawarkan. Mendengar semuanya, Jack tidak bisa berkata apa-apa. Dan setelah mencoba mengerti semua rencana Sally, Jack hanya ingin Sally tahu bahwa Sally tak hanya ingin melukai perasaannya. Bahkan karena Sally juga, Jack tidak akan percaya lagi dengan perasaan yang ia miliki. Dan terakhir, Sally tenang saja. Karena Jack juga tidak akan lari dari dendanya.
Jadi selamat tinggal. Dan terima kasih untuk semuanya. Setelah semua yang terjadi, Sally hanya sendiri dengan perasaan bersalahnya. Jika ia bisa memutar waktu, ia ingin perbaiki kesalahannya. Namun neneknya tahu bahwa ini tak akan mudah untuk dilewati. Tapi jika ia boleh memberi saran, Sally hanya perlu mengikuti apa kata hatinya. Berubahlah menjadi wanita yang mau jujur dengan semua kekuranganmu. Dan neneknya percaya, pertama-tama, Sally harus bisa jujur kepada perasaannya sendiri sebelum ia jujur dan mengakui kesalahannya. Hari ini, Sally sudah memutuskan akan memulai semuanya dari awal. Memulai langkah baru yang tak akan menyakiti perasaan orang lain. Akan tetapi di momen ia merapikan kenangannya, Sally baru sadar bahwa dulunya ia dan Jack adalah dua orang yang kalah. Mereka adalah orang-orang yang telah ditipu agensi artis. Dan di figura ini, tersimpan janji mereka berdua bahwa di dalam hubungan settingan ini, mereka berdua takkan ada yang jatuh hati. Bahkan Sally juga masih ingat bahwa Jack adalah orang pertama yang bilang kalau dia tidak akan pernah jatuh cinta dengan Sally. Namun setelah ia jauh mengenal Jack dan keluarganya, Sally baru sadar jika ia terlambat mengakui perasaannya sendiri. Alias dari semua momen bersama Jack, Sally ingin Jack mengerti bahwa ia memang seorang pembohong. Tapi tentang perasaannya malam itu, Sally benar-benar tidak berbohong. Sebab hingga detik ini, hatinya tahu dan perasaannya masih sama. Yakni satu-satunya orang yang ia butuhkan hanyalah Jack. Seperti laki-laki yang kehilangan separuh jiwanya, Jack benar-benar seperti ingin hilang dari dunia ini. Namun sebelum Jack akan menyerah, Lisa ingin Jack melihat sebuah video yang mungkin akan mengubah pikirannya tentang Sally. Ternyata, itu adalah video klarifikasi atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia minta maaf kepada semua orang kalau ia telah berbohong tentang hubungannya dengan Jack. Di sana Sally bilang, "Sebenarnya aku melakukan semua ini untuk membuat nenek bangga. Karena hanya neneklah keluarga yang aku punya. Tapi lama-kelamaan, aku justru terbiasa dengan dunia penuh topeng. Bahkan aku berpikir bisa menghasilkan banyak uang dari sana. Namun, semenjak aku bertemu Jack, aku jadi belajar banyak hal. Dan salah satunya, pelajaran untuk menjadi dirimu sendiri. Karena hanya dengan cara itulah, kamu bisa bahagia seutuhnya." Oh iya, untuk dendanya, Sally juga bilang kalau dia yang akan membayarnya, semuanya. Sekalipun harus menjual rumah dan menguras isi tabungannya, tapi Sally tahu, ini murni kesalahannya. Jadi untuk terakhir kalinya, Sally ingin minta maaf, terutama kepada Jack. Setelah mengetahui kalau Sally benar-benar mengingat semua kenangan mereka, Jack ingin segera menemui Sally. Tapi baru sebentar ia akan pergi, ia malah dicegat fans garis keras Sally yang pernah memukulnya dulu. Katanya, dia tahu jalan pintas menuju rumah Sally di kota. Sementara itu, Sally ternyata sedang melamar kerja di sebuah kafe. Namun belum lama ia wawancara, manajernya justru bertanya, apakah Sally adalah mantan artis yang sedang viral itu? Dan apakah Sally benar-benar kehilangan semua hartanya? Dan ketika Sally ingin pergi dari sana, ia malah tak sengaja melihat keluarga Jack juga ada di sana. Maka daripada ia pusing merespon orang tidak jelas, Sally pun lebih milih menemui mereka. Tapi ternyata mereka justru mengira kalau Jack menyusul Sally kemari. Tapi tidak ada kata Sally. Lalu kemana Jack pergi? 我们明年肯定就走出去了。昨天、前天。 Nggak bener ini, Jack putus cinta kok malah jadi gembel. Mabok dulu baru jadi gembel. Satu-satu, oke.
Ya. Rupanya Jack malah tersesat setelah mengikuti fans garis keras pria ini. Gaya boleh necis, tapi Jack baru tahu kalau nggak semua orang kaya itu waras. Dan untungnya ketika ia hampir ikut gila, Jack seperti mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Dan benar saja, ternyata itu adalah Sally, yang seharian ini sengaja mencari Jack di pantai kesukaan mereka berdua. Di sana ia terus memanggil nama pria payah itu, berharap semoga mereka masih berjodoh. Lalu seperti sebuah kebetulan, Jack malah kehabisan suara saat ia ingin memanggil Sally. Hingga tak lama, akhirnya mereka berdua bisa saling menatap satu sama lain. Dan pertanyaan pertama Jack adalah, apakah ini mimpi? 你看，我都感觉不到疼了。 Akhirnya, perasaan Jack menemukan pelabuhan terakhirnya. Hingga di saat mereka berpelukan, Jack akhirnya mendengar sendiri ucapan maaf yang tulus dari Sally. Mereka bahagia karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bahkan Jack akhirnya dengan yakin bertanya, jadi, apakah Sally mau memulai semuanya dari awal? 饿死你算了。 干嘛呀？哦，你好有劲儿啊！ Seperti kata orang, mereka yang ditakdirkan menjadi satu akan kembali bersama sekeras apapun dunia memisahkan. Dan sama seperti kisah dua orang yang memulai semuanya dari awal. Namun kali ini mereka tidak memulainya dengan suatu kebohongan lagi, melainkan dengan titik baru di mana semuanya telah menjadi cinta yang nyata. Dan sesampainya di rumah, Lisa pun berkata, apakah Jack tidak tahu kabar fans Sally tempo hari? Memangnya kenapa, tanya Jack. Seharusnya Lisa yang bertanya lagi, apakah Jack tidak tahu bahwa kisah Jack dan Sally telah diangkat dalam sebuah buku bestseller? Ya, ternyata siapa yang menyangka kalau pria setengah gila yang pernah mengaku sebagai tunangan Sally ini ternyata adalah teman masa kecilnya yang tergila-gila pada Sally. Dulu dia pernah ditolak Sally saat menyatakan cintanya, dengan alasan Sally tidak bisa menerima pria miskin yang tidak mau berusaha. Maka dari itulah dia bekerja sangat keras sampai bisa menjadi CEO sebuah perusahaan HP besar di Cina. Bahkan yang selama ini memberi gift puluhan juta kepada Sally adalah dirinya. Saat tahu Sally akan menikah, jelas pria ini tidak terima. Dia melakukan segalanya demi membatalkan pernikahan yang dia tidak tahu kalau itu hanyalah pura-pura. Namun semua kemarahannya berubah saat dia dan Jack sama-sama terjebak oleh rencananya sendiri. Selama terjebak itulah dia mendengarkan semua kisah Jack dan juga Sally. Bahkan dia tahu kalau Jack dan Sally sudah membuat perjanjian untuk tidak boleh ada yang jatuh cinta dalam konten mereka. Yang pada akhirnya Jack mengakui kalau dia sendirilah yang mengingkarinya jauh sebelum dia mengenal Sally yang baik hati. Ya, Jack sudah mencintai Sally bahkan sebelum semua hal ini terjadi. Dari situlah dia terinspirasi untuk membuat buku dari kisah mereka berdua yang ternyata bisa menjadi bestseller. Dan sebagai permintaan maaf atas semua perbuatannya, pria ini memberikan 95% royalti penjualan buku kepada Jack. Dia ingin Jack membahagiakan keluarganya dan juga Sally. Karena mau secinta apapun dia dengan Sally, melihat Sally bahagia dengan orang yang tepat sudahlah hal yang cukup bagi dirinya. Dan berkat modal dari pria itu, Jack dan Sally akhirnya tertarik untuk membantu orang-orang yang ingin berkembang menjadi seorang konten kreator. Setelah membantu keluarga mereka menjadi artis TikTok, mereka juga membantu Master Jia yang ingin menjadi live streamer di skena permancingan. Ya, kalau kata Le Bagong, udah bisa dibilang pemancing culture lah ya. Dan terakhir, setelah resmi menikah, kini Jack dan Sally bisa menikmati waktunya sebagai CEO agensi TikTok paling kaya di Cina. Uang sudah tidak menjadi masalah bagi mereka. Maka dari itulah, mereka terpikirkan satu hal, yaitu ingin membantu banyak orang. Karena dengan membangun perusahaannya sendiri, mereka ingin menciptakan sistem showbiz yang lebih adil untuk orang-orang biasa yang ingin mengembangkan talenta mereka. Menurut orang-orang, cinta yang sempurna itu hampir nggak ada. Bahkan tak jarang mereka yang sudah berpasangan juga berkata hal yang sama. Kenapa? Ya mungkin karena mencintai itu proses seumur hidup yang banyak jatuh bangunnya setiap hari. Dua manusia yang tidak luput dari banyak salah paham seperti film hari ini.
Bahkan menurut saya cinta yang tidak sempurna justru adalah cinta yang dewasa. Karena disadari atau tidak, kita jadi bisa belajar terus setiap saat. Dan saya juga bukan seorang pria yang sempurna. Banyak salahnya, banyak kurangnya, dan masih sering gak bisanya dalam urusan cinta. Dan juga cinta yang saya maksud ini bukan cuma cinta ke pasangannya, tapi juga cinta ke orang-orang terdekat kita. Contoh paling simpelnya adalah gimana cara saya menunjukkan cinta tanpa harus bilang kalau saya mencintai teman-teman dan keluarga saya. Dan bukti cinta yang bisa saya kasih adalah bukti. Ya simpel kayak ya mungkin beliin makanan, minuman, atau mengapresiasi prestasi orang-orang terdekat. Menurut saya itu juga udah salah satu bentuk cinta. Dan justru biasanya hal-hal kecil kayak gitu yang kadang bikin kita lupa kalau cinta itu nggak selalu tentang materi dan hal-hal yang besar. Kadang hal-hal yang amat kecil itu justru yang membekas. Sebelum kamu ingin mencintai orang lain, ada baiknya cintailah dirimu lebih dulu. Cintai dirimu bahkan dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Karena niscaya mereka yang kamu cintai bisa melihat cinta itu di dalam dirimu. Saya Gogon dan Sedang Tim Pusra Mengeluri mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like. Terima kasih banyak sudah memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah amat sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, siapa yang bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.